Terakhir sebelum UTS, kalian kisi-kisi udah aku kasih semua kan? Kasih semua, udah clear semua? Nah, untuk hari ini materinya menurutku ya nggak susah dan nggak mudah, jadi so-so. Tapi mungkin aku bakal cepetin menjadi satu sesi di depan aja karena menurutku udah lebih dari cukup. Paling ya selesai molor dikit di sesi satu, setelahnya nanti bisa kalian bebas kerjain. Kemarin proposalnya juga beberapa kan belum selesai kan? Juga masih ada beberapa masukan juga. Gitu. Nah, hari ini kita bakal belajar terkait fazi. Rangkuman sudah aku kasih juga, sudah aku kasih di Binus Maya sudah. Nah, seperti biasa aku bakal jelasin secara gampangnya, nanti selebihnya kalian bisa explore. Aku lihat tugas-tugas GSLC kalian oke sih, sudah memahami secara konsep, jadi aku memahami cara belajar kalian. Jadi di sini aku lebih ke mendorong kalian memahami dapat angka itu dari mana, logikalnya dari mana. Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri untuk eksplorasi. Dan to be honest, kayak kalau aku ngasih soal di sini atau soal-soal Binus itu adalah versi susahnya. Versi susahnya di Binus. Terus aku menjelaskannya secara detail. Nah, nanti harapannya kalian ketika mengerjain soal yang levelnya di bawah itu kalian sudah bisa. Seperti kemarin, kalau kalian ingat aku mengerjain alpha beta pruning, di sini aku sampai 4 node leaf. Kan lama banget tuh, ingat gak kalian waktu kita bikin panjang banget itu sampai ngantuk-ngantuk dengan kita 4 node leaf. Tapi kalau nanti soal-soal misalnya ada 1, 2, 3 leaf itu menentukan. Jadi seperti biasa aku bakal memberikan di kelas. Mending saranku malah lebih menantang kalian ketika di kelas aku kasih susah, tapi ketika nanti ada pengetahuan atau kalian bikin paper atau apa itu case-nya lebih mudah. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fazi. Fazi itu adalah memberikan suatu nilai dari hal yang ambigu. Contohnya gini, kalian udah tahu iPhone 17? iPhone 17 Pro? Menurut kalian itu murah, mahal, sedikit mahal, sangat mahal, atau overpriced, sangat mahal? Ada lagi yang menurutnya kalian murah siapa? Angkat tangan. Sultan. Siapa yang menurut kalian murah ini siapa? Siapa menurut 17 Pro tuh? Ini katanya murah. Siapa menurut 17 Pro itu murah? Kalau siapa yang menganggap itu sangat murah? Gak ada. Wah, Chelsea. Ada yang membuat itu biasa aja, netral, kayak normal lah kayak segitu. Ada yang menganggap itu mahal, angkat tangan. Ada yang angkat itu mahal, angkat tangan aja yang tinggi. Angkat tangan yang mahal siapa? Oke. Kalau yang menganggap itu sangat mahal siapa? Angkat tangan. Oke. Nah, fuzi itu fungsinya, sekarang aku tanya, kalian tadi sekali lagi yang menganggap itu mahal siapa? Angkat tangan? Angkat tangan siapa yang angkat tangan mahal? Oke. Yang kedua, siapa yang menganggap itu sangat mahal? Nah, fuzi itu, terima kasih, boleh turun tangan. Fuzi itu menjawab bedanya mahal dan sangat mahal itu menurut kalian berapa? Definisi sangat itu ambigu nggak sih? Ya kan? Bener nggak? Nah, sangat mahal dan mahal. Nah, contohnya adalah kayak gini. Ini fuzi. Ya kan? Ini bukan fuzi. Jadi misalnya, kalian kira-kira kalau HP murah tuh harganya berapa? 1.000. Ya, 1.000 ya. Itu yang dipencet ting gitu. Paling sedikit ya 1.000. Yang Oke, kalian kira-kira HP yang menurut kalian murah berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta. Ya bener HP-nya kayak itu. Gak apa-apa, denger. Apa masih? Oh, di kalian masih ada eranya gitu? Oh, pakai mic gak? Oh, pakai mic. Terus kalian yang menurut kalian harganya mahal berapa? 20 juta. Terus, nah, kalian sekarang misalnya ini termasuk murah, ini mahal. Nah,
Sekarang pertanyaanku, ketika murah itu adalah value yang kosong, ketika mahal itu value yang kosong, terus kayak gini. Nah, kalian tadi bilang kalau murah itu kan dapat tadi 2 juta, ya kan? Kalau murah itu 2 juta, kalau mahal itu berapa? 20 juta. Sekarang kalau aku bilang 10 juta, kira-kira hitungannya mahal atau murah? Mahal. Kenapa? Hitungannya mahal apa enggak? Tergantung barangnya. Nah, itu kan jadi perspektif kan? Beda-beda kan? Berarti kalau 10 juta berarti di mana? Sini nggak sih? Katakanlah misalnya sini ya. Nah, bilangan fuzzy itu adalah mendeskripsikan hal yang masih ambigu. Oke, paham? Kalau 0 itu murah, kalau 1 itu adalah mahal. Asumsikan kalau 0 itu adalah titik rendahnya, 1 itu adalah titik tingginya, targetnya. Nah, makanya kita harus menghitung nilai ambigunya itu berapa. Nangkep nggak sampai sini? Jadi kita tuh mendefinisikan kira-kira sangat, sedikit mahal, sangat mahal. Hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita definisikan seberapa mahal sih. Nah, cara rumusnya adalah, ini mohon diperhatikan karena ini kalian nggak usah memahami rumusnya fuzzy secara hafalan, tapi kalian tuh harus memahami secara filosofis. Jadi gambarnya rumusnya fuzzy itu adalah ini. Oke, sini dibagi 1 dibagi 2. Jadi luas ini dibagi luas ini. Itu fuzzy. Jadi di sini 10 juta itu adalah 10 dikurangi 2 dibagi 20 kurangi 2. Berapa? 8 per 18. Jadi berapa? Boleh minta tolong nggak? 80 per 18 itu 0, 4 berapa ya? 0,4 kalau 4 72 44 ya? Bener nggak? Aku ngawal tuh. Berarti sekarang kalian sudah ketemu nggak sih? Kalau harga HP 10 juta itu 0,44 dari mahal, 0,44 dari murah. Fair nggak? Jadi kan aku tadi bilang kalau 1 itu mahal, kalau 0 itu murah. Berapa kira-kira kalau aku memberikan value 10 juta itu value-nya berapa sih? Harganya 0,44. Dan sekarang aku tadi bilang kan rumusnya fuzzy itu sampai akhir itu sama. Dia tuh hanya menghitung sini jarak titik tersebut ke titik awalnya dibagi titik depannya. Dah, hafalin di situ. Jadi titik sini, ini kurangin ini, sini kurangin ini. Nangkep nggak di situ? Misalnya aku punya 15 juta, berarti berapa? 15 juta berarti kira-kira berapa? Kalau juta berapa kira-kira? Rumusnya dulu aja kira-kira 15 kurangi 2. Terus bawahnya berapa? 20 kurangi 2. Berarti berapa? 13 per 18. Nah gitu nih. Oke, sudah paham? Udah, gitu doang. Ini versi Fuji itu ada 4 tipe. 4 tipe. 1, 2, 3, iya benar, 4 tipe. Ini yang tipe pertama. Gampang kok, Fuji gampang. Nanti yang susahnya yang inference. Cuma nanti aku melihat cara belajar kalian. Aku di sini nanti bakal menyentuh kalian tuh buat memahami isi dari PowerPoint. Dalam artian gini, aku sebagai dosen, aku ngerasa di PowerPoint itu nggak dijelasin. Bener nggak? Kayak di PowerPoint tuh ini value-nya dari apa sih gitu. Nah aku tuh kemarin aku lihat soal-soal pengerjaan kalian, beberapa soal itu kayak kalian tuh bisa ngerjain, paham value-nya, tapi cara nulisnya berbeda. Aku nggak masalahin, yang penting goals-nya bener. Nah cuman misalnya kayak case yang kemarin aku nulis di tugas GSLC kalian GSLC kemarin ada tree sama ada alpha beta pruning, inget gak?
ya kan? Nah, itu kalian ngerjainnya kalau aku sekilas aku ngoreksi kemarin, jawaban kalian mostly benar, tapi cara nulis kalian beda-beda. Tapi aku nggak nyalain. Aku bukan dosen yang killer harus strict banget dengan cara aku, tapi goalsnya kalian paham. Makanya ketika di instruksi soal aku minta tolong buat kalian buat mengerjakan dengan style kalian masing-masing. Oke, ini dulu kira-kira paham nggak? Satu lagi, misalnya aku punya berapa nih? 8 juta. 8 juta berarti berapa per berapa hasilnya? Ngawang aja. Kalau 8 juta berapa? 6 per 18. Jadi sepertiga. Clear? Oke, clear? Paham ya? Nah, kalau di sini kita case-nya adalah grafiknya naik. Berarti semakin ke atas, semakin satu. Nah, aku punya grafik yang berbeda, misalnya bentuknya kayak gini. Nah, selanjutnya sebelum aku masuk sini, cara membacanya ini gini ya teman-teman semua. Nanti seperti aku memahami kalian cara mengajarnya aku hanya mengantarkan sampai memahami aja. Jadi selebihnya aku nggak perlu dalam banget in case. Jadi biar kalian bisa eksplorasi lebih banyak. Jadi gini teman-teman. Ini kan 0, ini 1. Ya kan? Berarti kalau 0 itu apa? Murah, dan 1 itu mahal. Nah, kalian tadi definisi kalau murah itu kan 2 juta. Nanti kalau under 2 juta kehitungnya apa? Murah. Nah, itu berarti harga segini kehitungnya value-nya adalah kosong. Oke. Nah, berarti kalau di atas 20 juta mahal. Berarti di sini under 20 juta ini 1. Jadi yang perlu kalian hitung adalah derajat dari 2 sampai 20 juta. Jadi rumus functionnya itu adalah gini. Nah, kalian tadi setelah memahami rumus ini, jadilah rumus Fuzzy yang pertama itu adalah ketika 0 itu adalah X kurang dari 2 sampai 2. Betul? Teman-teman semua, silahkan diperhatikan. Betul? Ketika X sampai X min 2, dia nilainya 0. Betul? Transaksi pertama?
Nangkap nggak di sini? Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi kayak gini. Terus yang fungsi kedua, X min A, B min A. X-nya itu adalah titik yang kita cari, min A dikurangi B min A. Oke, paham? Yang terakhir adalah ketika dia nilainya 1, dia tadi berapa? Kalau lebih dari 20 juta, makanya rumusnya jadi udah gitu doang sebenarnya. Ya. Aku nyalain ya, sudah mulai mendung. Ini kayaknya kita pulangnya lebih cepat sebelum terjebak banjir nih kayaknya. Alasan. Saya juga seneng nih saya. Kalau bisa mulai sekarang, aku mulai sekarang. Bawa hujan gede lagi nih. Jangan nih. Oke, dari situ ada pertanyaan nggak? Memahami fazi secara konseptual. Nanti kalau kalian ini sudah paham, kalian masuk sini nanti kayak KZ banget. Fazi itu hampir di semua AI, di semua kampus yang mengajar mata kuliah AI, fazi itu pasti ada. Karena dia mengisi value dari ambiguous, nilai-nilai ambigu. Jadi kayak sangat, terus sedikit, terus apa lagi ya? Rada. Itu tuh nggak boleh. Jadi kalian tuh ketika di research gitu tuh kalian harus spesifikin kayak menurut saya ini sedikit akurat tuh sedikit akurat seberapa gitu. Nah makanya kalian perlu mengidentifikasi. Oke, di situ kalian sudah paham? Nah sekarang aku mau nanya, misalnya nih satu lagi, misalnya aku punya harganya 5 juta, kira-kira jadi berapa? 3/14, aman ya? Nah, sekarang aku punya case baru nih teman-teman semua. Aku punya case baru. Sorry ya, aku ada. Gimana ya? Sini. Nah ini, mohon perhatian semua. Ini yang tipe kedua. Dan tipe kedua. Aku punya case. Aku mau cerita kayak gini. Aku punya HP. Aku beli iPhone baru nih, 17 yang R. Aku incarnya 17 yang R sih bagus. Cuman dia gampang patah. Kayak kalau didudukin kan, ya gampang patah gitu. Nah sekarang aku udah beli sekitar 5 bulan. Aku udah beli sekitar 5 bulan. Terus kalian ngecengin aku, ih HP baru nih. Wah ini udah lama. Ambigu gak menurut kalian? Butuh spesifik gak sih? Nah terus kalian ngedefine menurut kalian. Nanti aku bikin case sesuai kalian aja. Menurut kalian HP baru itu sampai berapa bulan? Bebas aja. Ini aku bisa ganti apa? Berapa? 6 bulan. Oke, boleh diganti apa? 6 bulan. Terus kalau HP yang udah nggak baru lebih dari berapa? Apa? 2 tahun. Berarti kalau setahun masih baru kan? Ya lebih dari setahun aja ya. Lebih dari setahun. Nah, sama halnya di sini persis banget kayak itu. Jadi misalnya nih, aku punya HP kira-kira 10 bulan. Jadi rumus 10 bulan di sini. Katakanlah aku misalnya punya sini, X-nya di sini. 10. Nah, itu kira-kira nilainya berapa teman-teman? Berdasarkan konsep yang aku ajarin di situ, sebenarnya turunannya sama kayak ini juga. 4/4. Berapa? 4/6. Tahu nggak kira-kira jawab dari mana? 10 dikurangi 6/12 berapa tadi? 4/, berarti berapa? 40 0,666 ya? 0,667 ya? Bener nggak? Dirapin dulu. Paham nggak kira-kira? Secara konseptual, nggak usah ngomongin rumus. Jadi dia rumusnya adalah sudut ini dibagi sudut semuanya. Itu bilangan fazi. Nah, kira-kira sekarang aku challenge kalian buat bikin fungsi fazinya gimana? Kira-kira berapa? Yang nolnya itu berapa? Nol itu berapa? Coba. X kurang dari 6. Nah, terus misalnya
ini tuh berarti berapa nih? 6x 12. Terus yang satunya berapa? X 12. Nah, berarti ini 1. Terus ini sama rumusnya. Berarti X min A per B min A. Nah, B-nya tinggal dibalik sekarang. B-nya di sini. A-nya di sini. Udah, itu dong. Pasti. Rumusnya dulu. A-nya selalu yang bagian kiri. A-nya bagian kiri nggak? Ada nggak yang A-nya bagian kanan? Boleh, rumusnya tinggal dibalik aja rumusnya. Iya, pas mau gini kan? Bener gini nggak? Bener gini nggak? Atau maksudnya gimana? Bener gitu nggak? Jadi misalnya ada bagian grafik dari dulu, Gimana ya? misalnya banyak grafik itu, Ah, kita suruh nentuin rumusnya kayak gitu, jadi kita boleh proses. boleh, bebas, bebas nggak harus A di kiri nggak? Itu cuma domain apa? Beda grafik yang harus. Oh, rumusnya. Bisa nyesuaiin sih sebenarnya jangan. Jadi misalnya tergantung kalau sorry ya, misalnya gini. Misalnya kalau kita sepakatin A-nya di sini, berarti kan X min A kurangi B min A, benar nggak sih? Nah kalau dibalik nanti tinggal rumusnya dibalik aja sih. Misalnya diganti, misalnya B-nya di sini, A-nya di sini, rumusnya jadi apa? Kalau B-nya di sini, A-nya di sini, rumusnya jadi apa? X min B, A min B. Sama. Jadi tergantung konteks kalian tuh nulisnya gimana. Makanya aku tadi bilang, rumusnya jangan paten, tapi kalian menghafal secara konseptual bahwa bilangan fuzzy itu menghitung derajat 0 sampai 1. Jadi rumusnya adalah ini per besar. Ya, aku balikin ya, aku balikin lagi, biar sama. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang sudah mulai rada custom nih. Misalnya ini ada keliru nggak? Oh iya, sorry, bener. Kembali. Sorry, bener Lexi. Makasih Lexi. Jadi satu ini adalah X kurang dari 6. Oke. Terus ini nolnya adalah X lebih dari 12. Karena kita dibalik. Aku salah nulis. Makasih ya Lex. Jadi gitu. Betul. Jadi kebalikannya sama yang tadi. Boleh diupdate catatan kalian keburu sesat nanti.
Nah, udah? Sudah Bang? Kita mau ke situ. Asumsikan itu adalah grafik hubungan kalian sama pacar kalian. Jadi kan hubungannya itu kan manis di depan kan, yang di belakang tuh kayak alah, males banget, bukan? Jadi ini story kalian nih, misalnya story kalian. Mungkin di awal kenal 1, 2, 3 bulan tuh masih kayak pahit-pahit biasa-biasa lah. Nah, terus 3 bulan menuju 6 bulan tuh kayak baik banget, kayak lagi lapar aja udah Shopee Food-nya kenceng banget nih. Ya kan? Nah, 6 bulan tuh borok-boroknya udah kelihatan semua nih. Nah, harus keluar lah. Pas saat itu dingin lagi. Ini tuh tipe ketiga. Jadi tipe relationship gaps gitu. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, cara ngitungnya pun bisa kayak gitu. Misalnya, aku menghitung di bulan ke-7. Kira-kira hubungan kalian masih manis apa enggak? Cara bacanya kita tadi aja. Kalau 7 tadi, cara bacanya? Berarti di kalian di grafik yang naik apa yang turun? Turun. Nah, itu bisa. Nih, berarti hubungan kalian di bulan ke-7 itu terprediksi awalnya. Bulan ke-7, berarti rumusnya apa kali di situ tadi? 7 men? 6. Oh salah, jangan 7 3. 6. Nah, 7 men 6 12 min 6. berapa berarti? Sempat berarti berapa? 0, berapa? 0,116. Bener nggak? Ya nggak sih? Kalau misalnya kamu ngitungnya yang naik kan? Misalnya yang naik kan sendiri. Misalnya 5. Nangkep nggak? Sekarang aku nanya kalian, hubungan kalian di bulan ke ya itu panjang banget lagi 3, 6, 12. Misalnya berarti nih, biar rentangnya biar kalian hubungannya lebih lanjut dikit lah. Lebih lanjut dikit lah. 8 gitu. Misalnya misalnya hubungan kalian kalian jadian di bulan ke-6. Bulan ke-6 kalian berkenalan. Ya kan? Sampai bulan 12 tuh masih manis-manis banget nih. Gitu. Habis 12 tuh udah mulai sepet-sepet nih, uangnya habis. Terus udah borok-boroknya tuh kelihatan gitu kan. Jadi udah mulai turun. Nah, pertanyaannya adalah ketika kalian di bulan ke-15, kira-kira berapa? Silahkan di awal aja. Bulan ke-15. Itu apa? 3 per 2? Masuk dong? 3 per 12. Kira-kira dari mana? Coba dikti aku. 3-nya dapetnya dari 15 per 24 per kurangi 12 dengan 3 per 12. Jadi hubungan kalian di bulan ke berapa tuh? 15 itu cuma apa tuh? 0,25. Oh iya, 0,5. Bener? Alat di 12 ya. Berapa? Alat pasti 12. Ya 1 berarti. Kan ini dia nilai maksimalnya 1. Dia nilai kritikalnya di sini 1. Ini 0. Jadi 1 itu manisnya, nih ya. Manisnya hubungan kalian itu 1, pahitnya tuh 0. Kita sudah ada. Gak ada. Utang dong kalian. Oke, sekarang aku nanya lagi. Misalnya kalian di bulan 8, kira-kira berapa? Silakan jawab berapa? Secara konseptual, kalau 8 berapa? 3? Berapa? Salah, bukan 3 harusnya. 8 berapa? 2 per 6. Berapa? 2 per 6. 2 per 6. Dapatnya dari mana?
8 min 6 8 kurangi 6 6 per 12 min 12 kurangi 6. Oke, tahu? Jadi rumusnya Oke, itu rumusnya. Silahkan dicatat dulu sambil aku tulis dulu.
Terus kamu ngapain? Itu apa? Hah? Itu Warna ya? aplikasi kah? Iya. Soalnya kemarin aku begitu besok pakai gitu. Oh nggak tuh besok nggak bakal ngatur. Dokumen wawancara. Lebih ke Marcel sih. Maksudnya mereka yang keluar kita udah sampai kan. Tapi buat masukin uang. Aku maksudnya dari standar deh Tapi di